Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sebelum saya memulai videonya, di sini ada gambar terlebih dahulu. Ini adalah gambar apa? Kira-kira tahu nggak? Oke, ini adalah gambar dari kaligrafi. Nah, kaligrafi termasuk ya peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi ada namanya kaligrafi seperti ini. Mungkin ini anak-anak ini ada yang pinter buat kaligrafi ya di sini ya. Oke, berbicara tentang kaligrafi, berarti untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa teorinya dan kebudayaan Islam di Indonesia seperti apa akan kita bahas pada video kali ini. Jadi tetap saksikan videonya ya. Dan misalkan ada sesuatu yang kurang paham, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom diskusi. Dan sekarang materinya bisa dicatat di buku catatan. Oke, silahkan dicatat ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi agama Islam masuk di Indonesia itu ada berbagai teori yang menyatakan tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori India, teori Bangladesh, dan juga teori Cina. Nah, kira-kira di antara 6 teori ini manakah yang paling akurat, manakah yang paling benar akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pertama kita akan ke teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ya tentunya ya. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia ya dari Gujarat. Nah, diperkirakan itu pada awal abad ke-13 Masehi. Ini ya, bersamaan dengan hubungan dagang antara Nusantara dan Gujarat. Di sini teori Gujarat ini diperkuat oleh Snouck-Hargrunje dan juga Pinsnapple dengan dibuktikan ini adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambai, Gujarat. Jadi batu nisannya itu sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Tuh, ini gambarnya sudah ada di samping ya. Jadi ada gambar batu nisannya seperti itu, diperkirakan sama dengan yang ada di Gujarat atau Kambai. Kemudian ada berita dari Marco Polo, yang pernah singgah di Kerajaan Perla pada tahun 1292. Nah, ia menceritakan bahwa di Perla sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam di situ dan diperkirakan yang membawa itu ya ini dari Gujarat ini gitu. Itu menurut mereka berdua. Itu ya menurut Hagron sama Prince Apple. Nah, tetapi ternyata dari teori Gujarat ini walaupun ada buktinya, ternyata ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya ini ternyata Samudra Pasai itu mazhabnya Syafi'i, berbeda dengan di Gujarat yang mazhabnya itu Hanafi. Beda mazhab ternyata ya. Kemudian, nah ternyata ketika Samudra Pasai sudah memeluk agama Islam, di Gujarat itu ternyata masih masanya kerajaan Hindu, belum masanya kerajaan Islam di situ. Jadi kemungkinan besar orang-orang Islamnya belum bisa menyebarkan agama Islam di sana gitu. Jadi udah beda dulu ya. Itu teori Gujarat seperti itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Selanjutnya ialah teori Persia. Nah, teori Persia ini ada Umar Amir Husain dan juga Hussein Jayadiningrat yang mendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam datang pada abad ke-7 dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Ada beberapa bukti-buktinya, pendukungnya ialah peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan Hussein, cucu Nabi Muhammad. Nah, di sini peringatan ini ada di Sumatera Barat, disebut dengan upacara tabuk atau tabut. Kemudian di Pulau Jawa ada pembuatan bubur syuro untuk memperingati 10 Muharram. Kemudian adanya kesamaan ajaran Sufi. Kemudian ada istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Ya, jadi kayak ada ini ya, kayak tajwid, ada fatkah domah itu kalau disebutnya itu ada kayak di beberapa daerah Indonesia itu disebut jer gitu ya, gitu-gitu. Kemudian ada juga apa tulisan pegon, nah itu juga
hampir sama dengan daerah di Persia itu. Kemudian juga ada seni kaligrafi pada beberapa batu nisan yang dianggap sama dengan seni kaligrafi di daerah Persia. Kemudian adanya maraknya aliran agama Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi awal-awal Islam di Indonesia itu khasnya itu ya khas Syiah ala-ala Iran gitu. Kemudian ada perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gresik, yaitu perkampungan orang-orang Persia di Gresik. Tuh. Nah, tetapi di sini ada kekurangannya ya. Ternyata pada abad ke-7 itu Persia itu masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi kemungkinan kecil sekali orang-orang Persia itu untuk bisa menyebarkan agama Islam hingga ke Indonesia, ke Nusantara. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Karena Persia masih dalam genggaman Khalifah Umayyah. Seperti itu. Walaupun buktinya banyak banget kesamaan-kesamaan antara Islam Persia dan Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah teori Mekah atau teori Arab. Nah, di sini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7 dibawa oleh para orang-orang musyafir dari Arab sana. Di sini tokoh mendukungnya banyak banget ya, ada Van Loor, Anthony Hay Jones, ada Arnold, ada Buya Hamka, ada Nahwib Al-Atas, Keyes, ada Yunus Hamil, dan ada Crawford. Banyak banget yang mendukung teori ini. Nah, dia ada bukti-buktinya di sini ini ya, pada abad ke-7 tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Jadi dari berita Cina maupun dari ini bukti-bukti zaman dulu itu sudah ada perkampungan Arab. Jadi udah ada orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia. Kayak contohnya itu ada perkampungan Arab namanya perkampungan Pekojan, termasuk perkampungan Arab yang ada di Indonesia. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i terbesar itu ada di Mesir dan Mekah gitu. Sedangkan tadi ya, kalau di Gujarat itu mazhabnya mazhab Hanafi, beda dengan mazhab yang ada di Indonesia. Kemudian, adanya penggunaan gelar Al-Malik yang digunakan oleh Raja-Raja Samudra Pasai. Nah, gelar Al-Malik ini adalah gelar-gelar yang biasanya digunakan di Arab sana, di Mekah, di Mesir gitu. Jadi sama gelarnya. Ini adalah bukti-bukti uh, yang memperkuat teori Mekah atau teori Arab gitu. Dan di sini ini ya buktinya kelemahannya pun hampir tidak ada. Kelemahannya itu hanya buktinya itu kurang banyak gitu jika dibandingkan dengan teori Persia lebih banyak buktinya, sedangkan teori Mekah ini buktinya cuma sedikit tapi cukup kuat juga buktinya sehingga banyak tokoh-tokoh yang memperkuat gitu. Kemudian ada juga teori India. Nah, teori India ini dikemukakan oleh Thomas Arnold dan Orison. Menurutnya, Islam datang ke Indonesia itu melalui Coromandel dan Malabar India gitu. Jadi kalau tadi itu yang dari Gujarat tadi ya, dari Kambai Gujarat itu udah beda lagi. Padahal Indonesia itu udah ada Islam tapi ternyata di Kambai di tahun yang sama itu Kambai masih dalam pengaruh Hindu gitu. Nah, sedangkan di sini selain itu juga ini ya, eh ini pada waktu itu tuh Gujarat tuh tidak atau belum menjadi jalur atau pusat perdagangan. Ya, yang menjadi jalur atau pusat perdagangan itu ya India. Perdagangan antara wilayah Timur Tengah dan juga wilayah Nusantara sehingga orang-orang yang berdagang itu sudah mendapatkan pengaruh dari Timur Tengah, pengaruh Islam dari Timur Tengah itu. Jadi orang-orang India kemungkinan di tahun yang sama di abad 7 itu sudah mendapatkan pengaruh dari Timur Tengah, udah Islam, berbeda dengan Gujarat yang notabene masih dikuasai oleh kerajaan Hindu. Tuh, jadi teori India itu kayak penyangkal dari teori Gujarat gitu ya. Kemudian ada juga teori Bangladesh. Nah, teori Bangladesh menyatakan bahwa agama Islam di Indonesia ya berasal dari Bangladesh atau berasal dari Bengali gitu. Dikemukakan oleh Fatimi gitu. Nah,
Kenapa kok teori Bangladesh? Karena di sini ya orang-orang yang di Samudra Pasai itu ternyata kebanyakan itu keturunan dari orang-orang Bengali atau orang-orang Bangladesh. Jadi mereka tuh banyak keturunan orang-orang Bangladesh yang menetap di Samudra Pasai dan kemungkinan besar mereka yang menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai dan di Indonesia. Tuh. Dan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-11. Kalau tadi kebanyakan abad ke-7 dan 13 ya, kalau ini abad ke-11. Ternyata ada kekurangannya juga di sini. Nah, mazhabnya beda ya. Mazhab di Bangladesh itu mazhab Hanafi, sedangkan mazhab di Indonesia itu mazhabnya kebanyakan Syafi'i. Kayak yang Gujarat tadi ya ini. Kemudian ada teori Cina. Nah, teori Cina ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu karena dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Jadi orang-orang Cina itu kan tidak hanya agamanya nggak hanya Konghucu, nggak hanya Tionghoa gitu ya. Ternyata juga ada orang-orang Islam Cina yang datang ke Indonesia untuk berdagang gitu ya. Nah, ini buktinya ada perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 Masehi. Jadi orang-orang Muslim Cina udah datang ke Palembang pada tahun itu. Kemudian ada juga masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Jadi udah ada masjid-masjid tua yang arsitekturnya Cina gitu, kayak Masjid Sampokong gitu-gitu, Masjid Masjid Cengho gitu ya. Sambo kan kelenteng, maaf. Masjid Cengho, ada Masjid Cengho sama ada Masjid Al-Mahdi gitu juga. Masjid dengan arsitektur Cina. Tuh. Kemudian ada raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina. Jadi Raden Patah ya. Raden Patah itu adalah Raden atau Pangeran Raja Demak yang dari putri Cina, Putri Campa. Nah, namanya kan kalau nggak salah itu Siu Banci, itu nama ibunya Raden Patah dari Putri Campa di situ. Kemudian ada gelar Raja Demak yang menggunakan istilah Cina. Kayak Raden Patah itu mendapatkan gelar Jinbun gitu ya. Dia itu mendapatkan istilah-istilah Cina gitu karena memang dari keturunan Cina. Kemudian adanya catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan Nusantara itu pertama kali diduduki oleh orang-orang Cina. Jadi orang-orang Cina lah yang pedagang awal yang datang ke Indonesia. Itu bukan orang India maupun bukan orang Arab. Tuh, tuh ya dari teori Cina. Nah, mungkin dari teori banyak banget ya perbedaannya antara satu teori dengan teori yang lainnya. Tetapi perbedaan itu bukan untuk berselisih, tapi menjadi kita menjadi lebih indah, beragam gitu. Nah, sebenarnya kalau dapat kita ambil itu kayak saya sendiri ya menyatakan bahwa mungkin Islam di Indonesia itu ya beragam datangnya tidak hanya dari satu satu negara aja, tapi memang jadi beragam negara datang ke Indonesia karena buktinya udah banyak banget di situ. Kemudian cara penyebaran agama Islam di Indonesia ada banyak sekali penyebaran agama Islam sehingga bisa berkembang sampai sekarang ini. Nah, yang pertama ada dengan cara perdagangan, jelas sekali ya. Jadi, dengan cara berdagang, cara yang cukup efektif, seperti orang-orang Arab itu datang ke Indonesia berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam. Kemudian juga melalui perkawinan. Nah, orang-orang Arab, saudagar Arab, yang singgah ke Indonesia juga menjalin perkawinan dengan orang-orang Indonesia, dan akhirnya keturunannya pun juga menjadi orang Islam. Lalu melalui pendidikan dengan menyebarkan ini ya, ajaran-ajaran Islam, dakwah-dakwah, kemudian mendirikan pesantren di Indonesia. Lalu melalui kesenian, jadi mereka datang ke Indonesia melaksanakan kesenian. Kalau zaman dulu itu ada kayak sekaten ya, sekaten. Jadi sekaten itu digunakan untuk hiburan rakyat. Di situ ada kayak gamelan. Jadi kalau mereka mau masuk melihat gamelan, masuk ke sekaten itu mereka harus mengucapkan dua kalimat syahadat gitu. Makanya dinamakan sekaten itu berasal dari kata syahadatain, dua kalimat syahadat. Sehingga orang-orang yang mau nonton wayang, nonton gamelan itu mereka harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Seperti itu zaman dulu ya. Kemudian melalui politik. Jadi kayak perkawinan tadi. Jadi orang-orang saudagar Arab dia itu
menikahi putri-putri kerajaan, putri-putri raja gitu ya, menikahi anak raja sehingga putri raja menjadi Islam. Nah, lama-kelamaan raja pun juga bisa jadi Islam. Nah, kalau raja sudah Islam, otomatis seluruh masyarakatnya itu juga akan memeluk agama Islam sesuai dengan agama kerajaan gitu. Kemudian di bidang tasawuf. Nah, tasawuf ini kayak pendekatan diri kepada yang kuasa. Jadi kayak sarana penenangan diri dari hiruk pikuk kegiatan sosial masyarakat. Mereka melakukan tasawuf untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa. Ini cukup efektif juga pada waktu itu ya. Tuh. Jadi ada 6 saluran Islam atau cara penyebaran Islam di Indonesia yang cukup efektif sehingga Islam bisa berkembang sampai sekarang. Nih. Kira-kira mana yang paling efektif? Semuanya efektif ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah silang budaya masuknya Islam ke Indonesia. Jadi silang budaya ini ada percampuran kebudayaan antara budaya asli Indonesia dan budaya Islam, menghasilkan kebudayaan baru gitu. Contohnya seni bangunan, masjid ya. Jadi masjidnya di Indonesia dan di luar tuh berbeda. Kalau di Arab yang asalnya agama Islam itu masjidnya bentuknya kubah. Tapi kalau di Indonesia itu atapnya atap tumpang. Ya ini ya, kayak gambar itu atapnya tumpang, jadi kayak bersusun-susun gitu kadang, bahkan bersusun-susun gitu ya. Itu kayak filosofi dulu di Hindu, Buddha, kayak di Bali itu kan ada pura ini ya. Jadi filosofinya kalau semakin tinggi itu semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa, itu filosofinya. Kemudian ya menara. Kalau di Arab sana, menara digunakan sebagai sarana untuk azan agar lebih keras didengar oleh masyarakat. Tapi kalau di Indonesia tidak semua seperti itu. Jadi ada menaranya yang ini ya, ada menara yang bentuknya kayak candi, ada yang menara bentuknya kayak mercusuar sesuai daerah setempat gitu. Dan kalau di Indonesia itu kalau mau azan biasanya itu menggunakan kentongan atau beduk yang keras agar bisa didengar oleh masyarakat. Kemudian letaknya kalau zaman dulu itu mesti biasanya di dekat kota, di tengah kota atau di dekat kerajaan itu pasti ada. Dekat keraton itu pasti ada masjid ya, pasti. Kalau sekarang udah banyak ya masjid. Kalau dulu itu seperti itu. Jadi di daerah keraton itu pasti ada masjid. Gitu. Kemudian ini ada makam-makam. Jadi kebudayaan makam lah, letaknya makam. Letaknya makam biasanya itu juga ada akulturasi dengan kebudayaan sebelumnya. Jadi makam biasanya letaknya di daerah tinggi agar lebih dekat kepada yang kuasa gitu. Kemudian juga tradisi pemakamannya pun berbeda ya. Kalau di Islam ya, di Islam itu kayak ada itu sekar nyekar gitu ya, tabur bunga. Itu padahal di Arab tidak ada seperti itu. Jadi itu kayak alkulturasi dengan kebudayaan sebelumnya. Ada nabur bunga, kemudian ada ini ya, eh dimasukkan dalam peti itu juga tidak bukan tradisi Islam di Arab, tapi Indonesia. Kemudian juga ada 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, bahkan sampai 1000 harian. Kemudian ada kayak takir ya, takir itu ya, yang biasanya ada bunga, ada uangnya, ditaruh di pinggir-pinggir jalan gitu kan, Din. Nah, itu juga bukan budaya Islam, itu ada alkulturasi dari budaya sebelumnya. Itu. Kemudian ada ini, kalau udah 1000 hari, biasanya nanti makamnya itu akan dikijing, kemudian ada diberi cungkup. Nah, gambarnya ada di gambar itu kayak gambar rumah itu namanya cungkup. Itu juga ada akulturasi dengan budaya tradisional Indonesia sebelum Islam. Itu ya, itu di segi makam-makam. Kemudian ada silang budaya lainnya, ada banyak banget, ada bidang seni ukir. Jadi kalau sebelumnya itu seni ukir di Indonesia ada kayak bentuk makhluk hidup gitu ya. Karena di Islam dilarang, makanya diperbanyak seni-seni ukir bentuk tanaman atau kalau enggak malah seni ukir bentuk kaligrafi gitu. Karena memang makhluk hidup itu kayak gambarnya itu kayak nggak boleh gitu kan di Islam gitu. Akhirnya diakalin gitu, dibentuk tanaman atau kaligrafi. Kemudian di bidang aksara dan sastra kita mengenal namanya tulisan Arab, tulisan pegon itu. Kemudian bidang sastra pun juga ada namanya hikayat-hikayat, yaitu kayak buku-buku cerita tentang Islam kuno di Indonesia. Itu namanya hikayat ya.
gitu. Kemudian di bidang kesenian juga ada akulturasi, ada debus, ada sudati, ada wayang. Itu ada akulturasi budaya Islam dan budaya sebelum Islam di Indonesia atau budaya masyarakat Nusantara. Lalu di bidang kalender pun juga sama, kalender Islam pun sekarang ini ya ada kalender Jawa. Itu juga akulturasi dari kalender Islam. Itu kalau Sultan Agung dia itu membuat kalender Jawa itu ada perbedaan dengan kalender Islam. Kalau di kalender Jawa itu ada istilah ini ya, Suro. Suro itu gantinya Muharram kalau di Islam. Kemudian ada bulan Ramadan, tapi kita menyebutnya bulan Poso gitu. Itu juga akulturasi kalender Islam dan kalender Jawa oleh Sultan Agung. Kemudian tradisinya pun juga ada tradisi yang beda. Kayak tradisi ini 10 Muharram pun beda ya, tradisinya beda. Bahkan ada yang sama sih, tapi di Indonesia lebih unik, beda dengan di luar. Kemudian ada budaya ini, ruatan, ruatan atau nyadran ya, itu di Indonesia biasanya nyadran gitu ya. Kemudian ada budaya Maulid Nabi, itu juga diperingati di Indonesia. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kita diskusikan di forum diskusi gitu. Dan terima kasih hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk video selanjutnya kita juga akan membahas tentang Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam seperti apa, raja-rajanya seperti apa, akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe biar nanti ketahuan pas update video apa tahu lebih awal gitu. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.